Hai bos, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Saya mendapatkan input dari teman-teman untuk bisa memberikan sebuah komparasi. Artinya sebuah pembanding dari mixer GT Lab yang saya punya dengan mixer Zeta Pro Super Phantom ya. Waduh, berat bos. Jika kemudian itu yang bosku minta, berarti saya harus membeli unit mixernya Zeta Pro untuk membandingkan antara GT Lab dengan mixer Zeta Pro yang Super Phantom. Tapi oke lah, sekarang gini aja, mencari sebuah solusi dari apa yang tadi saya ungkapkan itu. Berarti tanpa harus saya membeli mixer Zeta Pro untuk kemudian membandingkan apple to apple antara Zeta Pro dengan GT Lab, kita cari pembanding dengan cara yang lain. Artinya begini, saya kebetulan sudah menganalisa dari sisi fitur, kemudian dari sisi harga, kemudian dari sisi persamaan dan perbedaannya. Jika kemudian teman-teman masih bingung untuk membeli, katakan yang belum beli kemudian pengen membeli, apa yang harus dipilih antara GT Lab dengan Zeta Pro yang sama-sama memiliki, misalkan channelnya butuh yang 16 atau mungkin yang butuh yang 24. Sebenarnya susah juga ya bos untuk memilih antara keduanya, antara Zeta Pro dengan GT Lab by RDW ini. Namun ketika kita akan membeli, tentunya kita akan menentukan beberapa pilihan diantaranya yang bisa kita jadikan acuan. Seumpama kita butuh auxiliary-nya itu lebih banyak, atau mungkin kita butuh yang ada kompresornya, atau mungkin kita butuh yang grupnya lebih banyak. Lah itu tadi alternatif-alternatif yang mungkin bisa jadi acuan dalam kita menentukan atau menjatuhkan sebuah pilihan untuk membeli sebuah unit mixer tersebut. Tapi jangan salah bro, ketika Anda masih bingung antara Zeta Pro dengan GT Lab, produk yang lain juga termasuk Paslab ya bacanya ya, Paslab lah, katakan kita baca Paslab. Paslab itu ternyata juga lebih istimewa bro. Jadi nanti ketika saya kemudian mereview dari masing-masing unitnya ini, misalkan kita compare ya antara GT Lab dengan Zeta Pro, nanti teman-teman akan bingung lagi karena yang Paslab ini lebih ciamik lagi bos ya. Lebih ciamik lagi. Jadi wah, sudahlah ya ini kita selesaikan dulu ya. Video ini kita selesaikan dulu antara GT Lab versus dengan Zeta Pro. Zeta Pro tapi yang Super Phantom ya bos ya. Zeta Pro juga ada banyak mengeluarkan produknya, juga tidak hanya Zeta Pro yang Super Phantom, ada juga Zeta Pro yang kemarin ada berapa ya, ada 3 jenis atau berapa itu ya. Nah ini yang kita akan bandingkan, yang secara spesifik ini apple to apple, artinya sebanding itu Zeta Pro yang Super Phantom dengan GT Lab yang G16 ini. Saya sudah buatkan grafiknya, artinya gini, grafiknya ini hanya sebuah pembanding yang nantinya juga bisa menjadi pertimbangan dari teman-teman ya, bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk menentukan pilihannya. Nah, saya sudah bikinkan sebuah grafik persamaannya. Jika kemudian kita bingung untuk memilih keduanya, maka saya buatkan grafik persamaannya supaya teman-teman bisa lebih smart atau lebih bisa menentukan pilihannya dan lebih seret. Di sininya itu lebih seret ya. Kadang sudah beli tapi ternyata kok kayak gini ya, kok kayak gini. Itu kan ketemunya kan di sini ya bos ya. Nah, ini supaya lebih seret, silakan diamati
masing-masing dari sebuah persamaan yang dimiliki antara GT Lab dengan Zeta Pro. Pada mixer GT Lab itu memiliki dari atas itu memiliki phantom powernya itu per channel. Dari atas ya, kita cerita dari atas dulu. GT Lab memiliki phantom power per channel. Zeta Pro juga sama, memiliki phantom power per channel. Nah, kemudian untuk line dan mic ini juga sama, bentuknya combo ya, komboan, maksudnya jacknya antara jack XLR dengan jack AK-nya itu jadi satu lubang, itu sama, fiturnya itu sama. Cuman perbedaannya dia tempatnya itu di atas. Kalau GT Lab ini tempatnya di atas, kalau Zeta Pro itu di depan di sini, bro. Zeta Pro itu di depan. Nanti saya cerita kenapa di depan ya. Jadi ini sama. Kemudian insert juga per channelnya sama. GT Lab punya insert per channel, Zeta Pro juga punya insert per channel. Kemudian di bawahnya lagi, kalau gain sama ya, pasti gain, setiap mixer pasti ada gainnya. Kemudian di sini ada HPF, High Pass Filter. Di GT Lab ada, di Zeta Pro juga ada High Pass Filternya. Kemudian turun lagi ke bawah, di sini ada kompresor. Kompresor pada GT Lab itu sama ada, kemudian kita lihat di Zeta Pro juga, Zeta Pro punya kompresor, dan kemudian grafiknya juga sama, grafik pengukurannya baik gainnya dengan thresholdnya itu sama. Kemudian kita cerita ke bawah lagi, pada bagian bawah di sini kita temukan tone ya, tone pada GT Lab itu bosku akan mendapatkan 4 tone ya, dari high, kemudian frekuensinya high, kemudian high frekuensi, lalu di sini low frekuensi, ada 4. Tone-nya ada 4, di Zeta Pro juga sama, tone-nya ada 4. Lalu turun ke bawah lagi, pada auxiliary-nya pada GT Lab ini terdapat 5 auxiliary, namun yang satunya ini adalah fasilitas untuk efek. Jadi boleh dibilang 4 lah. Tapi di Zeta Pro juga sama, memiliki 4 auxiliary. Kemudian turun ke bawah lagi, pada bawahnya di sebelah sini, di bawahnya di bawahnya auxiliary, ini terdapat tombol pre and post, dan posisinya masih sama ya bos ya. Saya cerita ini posisinya masih sama antara Zeta Pro dengan GT Lab. Tapi bedanya tadi saya sudah cerita bahwa ini yang untuk line input itu ada di depan, kalau yang Zeta Pro, kalau yang GT Lab ini ada di atas. Kemudian kita lanjut pada bagian sini, di sini juga ada tombol pre and post, di GT Lab ini sama, ada. Kemudian di Zeta Pro juga ada tombol pre and postnya, sama juga letaknya di sebelah sini. Kemudian ada lagi, nah ini yang cukup menonjol ya, bagian bawah di sini. Pada Zeta Pro itu dia memiliki signal meter. Jadi tiap channelnya itu memiliki signal meter, walaupun lampu indikatornya itu hanya 3. Tapi di GT Lab ini tidak ada signal meternya, yang per channel ini tidak ada. Kecuali GT Lab ini yang super, yang harganya 2 kali lipat di atasnya ini, itu ada per channelnya. Lalu kemudian untuk tone Bluetooth ya, tone Bluetoothnya di sini juga ada di GT Lab ini ada tone Bluetoothnya. Jadi jika kita menggunakan HP, kita konekkan ke sini, maka kita bisa atur tone-nya. Tapi pokoknya di sini ada lah ya, ada tone Bluetoothnya di sini. Kemudian ada juga fadernya juga ada. Sama di Zeta Pro ada, di GT Lab juga ada. Kemudian efeknya ada 199 DSP, Digital Multi Effect.
di GT Lab ada, di Zeta Pro juga ada. Kemudian USB sound cardnya juga di GT Lab ada, di Zeta Pro ada juga sama. Nah, kemudian untuk rack out dan lain-lain masih sama semua ya. Jadi masih sebanding, kalau yang ini masih sebanding ya. Artinya di GT Lab ada, bisa ditemukan, kemudian di Zeta Pro juga masih bisa ditemukan fitur yang sama. Nah, sekarang saya akan mencoba menganalisa dari sisi perbedaannya. Jadi otomatis jika teman-teman berhasrat untuk membeli, ya pasti kan akan membandingkan ya. Membandingkan dalam arti kata, mana sih yang lebih full power, mana sih yang lebih fiturnya lebih banyak, pasti itu akan menjadi pilihan dari teman-teman. Paling tidak itu jadi acuan untuk memilih. Oke, sekarang saya akan memberikan sebuah perbedaan dari kedua mixer ini antara GT Lab 16 dan Zeta Pro. Zeta Pro yang 16 tentunya. Yang 24 juga sama, hanya perbedaannya 24 channel, berarti channelnya ada 24, yang 16 ada 16, tapi fiturnya sama. Nah, kemudian kita cari ketidaksamaannya ya, ketidaksamaannya. Nah, pada GT Lab ini, yang pertama ya, GT Lab yang ini, line input berarti tiap-tiap channel ini line input ya. Ini seperti ini line inputnya. Ini berada di atas, ya, berada di atas. Artinya kita bisa menjangkau seperti ini, misalkan mau menyolokin jack, kita masih bisa menjangkau seperti ini. Nah, kalau di Zeta Pro itu posisinya ada di depan semua, bos. Ya, di depan semua, di bagian sini. Di bagian depan sini. Jadi kita nggak tahu mana-mana jacknya yang yang terpasang ataupun yang belum. Jadi kita harus ngelongok dulu ke depan, baru kita tahu channel-channel mana yang belum terisi jacknya. Nah, itu ya bos ya. Jadi perbedaan yang paling mencolok itu bagian inputnya, GT Lab ada di atas dan Zeta Pro ada di bagian depan. Lalu ada lagi di signal meter. Signal meter di GT Lab itu hanya mengandalkan level meter yang ada di sini, yang ada di atas ini ya. Artinya keseluruhannya ini ada di sini. Tapi di Zeta Pro itu per channelnya itu di sini ada, bos. Jadi ada di tiap channelnya itu terdapat signal meter. Jadi kita tahu bahwa untuk misalkan ya, katakan kita mau cek dengan PFL itu akan lebih mudah karena di sini level meternya akan mudah terbaca. Jadi untuk kebutuhan peak sinyal berlebihan di sini sudah bisa terbaca. Kalau seperti ini kita nggak tahu ya, kecuali sinyal peak ini secara umum sih sinyal peak pasti ada ya. Sinyal peak ada. Nah, ini yang di Zeta Pro itu sinyal meter. Jadi tidak hanya peaknya saja, melainkan dari batas 0 dB sampai satu level di atasnya, kemudian satu level lagi di bawahnya. Itu ada. Jadi ini kelebihannya Zeta Pro. Kemudian tune. Nah, ini saya cerita tune-nya nih. Tune dari Bluetooth, bukan tune dari parameter EQ yang di sini ya. Per channelnya itu bukan, tapi tune Bluetooth. Nah, kalau tune Bluetooth-nya GT Lab itu hanya dua, bos, antara high dengan low saja. Ya, antara high dengan low saja itu yang dimiliki oleh GT Lab. Sedangkan yang dipunya oleh Zeta Pro itu punya 3 tune, bos. Yang high, kemudian yang mid, satunya low. Pastinya lebih asik ya, bos ya. Oke. Jadi tune Bluetooth-nya ada 3 di Zeta Pro, kemudian 2 di GT Lab. Lalu jack output. Nah, jack output, bos. Jack output itu pada GT Lab itu masih menggunakan jack Akai seperti ini. Masih jack-jack yang umum ya, jack-jack yang umum menggunakan jack Akai atau jack TS. Nah, kemudian di Zeta Pro itu jacknya sudah tidak menggunakan Akai, bos, melainkan menggunakan jack XLR atau jack Canon. Hampir semua outputnya dari mulai main out sampai dengan group out,
kemudian auxiliary itu semuanya menggunakan jack XLR. Makanya tadi ya, ketika kita melihat perbandingannya, pada GT Lab itu bisa menampilkan formasi jack inputnya itu ada di atas. Nah, Zeta Pro itu nggak bisa di atas, bos. Karena apa? Karena penuh dari jack out dari XLR ini, karena grupnya saja sudah 4 itu pakai XLR. Kemudian auxiliary-nya ada 5 pakai XLR juga. Kemudian kalau insertnya enggak ya. Ya, itu tadi. Jadi karena kebanyakan XLR-nya di sini, otomatis tempatnya menjadi sempit. Makanya itu kemudian Zeta Pro merubah posisinya, artinya merubah posisinya yang biasanya itu di atas, kemudian jack inputnya itu ditaruh pada bagian depan sebelah sana ya, bos ya, yang tidak bisa terjangkau oleh mata kita. Ya, jadi itu perbedaannya. Kemudian lokasinya, oh ya sudah. Nah, kemudian cerita masalah harga, bos. Harga ini sebenarnya saya tidak bisa mengukur sama ya, karena masing-masing toko itu juga beda. Dan per hari ini saya waktu beli GT Lab ini saja, saya bulan Oktober tahun 2022 itu sekitar 4.300.000. Ini yang GT Lab yang ini 4.300.000. Nah, updatean yang terakhir saya kemarin lihat di official store-nya Zeta Pro. Zeta Pro itu bandrolnya hanya 4.100.000, bos. Jadi ya monggo saja, bosku, silahkan menentukan pilihannya. Tapi kalau bosku itu sudah terlanjur membeli GT Lab, ya sudah dinikmati saja GT Lab-nya. Kayak saya sudah punya GT Lab gitu. Ya sudah, saya menikmati GT Lab ini, nggak mungkin saya jual kemudian saya beralih menjadi ke Zeta Pro. Toh juga masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kita juga belum tahu kelemahan dari Zeta Pro itu apa, tapi yang jelas kita hanya tahu dari fisik luarnya saja, kemudian dari fiturnya saja. Ya mudah-mudahan sih kalau saya sih ya, melihat fitur kemudian kelengkapannya dan levelnya, artinya level mixer yang seperti ini kemudian sekelas gitu ya, sekelas. Buat saya sih kayaknya 11-12 ya. Kemudian antara yang mungkin teman-teman tanyakan, gimana bos itunya, outputnya, apakah lebih renyah mana antara GT Lab dengan Zeta Pro? Artinya lebih nonjok mana gitu ya, lebih bertenaga yang mana antara Zeta Pro dengan GT Lab? Saya jujur saja tidak bisa cerita karena saya tidak punya unitnya, dan saya sendiri memang belum pernah untuk menggunakan Zeta Pro. Jadi saya pada review ini secara jujur bilang sama teman-teman, kemungkinan ini hanya sebuah prediksi saya saja, antara analisa secara nalar. Sepertinya hampir sama ya, bos ya, sepertinya hampir sama. Kecuali kemudian saya ini GT Lab membandingkan dengan Soundcraft yang dulu pernah saya punya atau masih saya punya ya, Soundcraft itu yang dulu sering saya gunakan di sini. Itu mungkin saya bisa bilang gitu kalau Soundcraft itu ternyata masih soft banget, dan ini lebih nonjok. Artinya dia lebih balap lah ya, lebih kenceng. Untuk preamp-nya itu lebih kenceng yang GT Lab ini. Lah itu saya mungkin bisa membandingkan yang itu. Tapi dengan Zeta Pro saya tidak bisa membandingkan lantaran saya belum pernah pegang fisiknya, belum juga dengar suaranya. Tapi dengan nalar saya ya kurang lebih 11-12 lah. Sama, paling enggak itu sama ya antara GT Lab dengan Zeta Pro. Maksudnya output suaranya gitu ya, output suaranya. Nah, adapun tadi secara fiturnya jelas Zeta Pro itu jauh di atasnya ini. Artinya Zeta Pro itu fiturnya lebih kaya, lebih banyak fiturnya ketimbang GT Lab. Tapi tadi secara suara saya sih meyakini bahwa suaranya antara 11 dan 12. Artinya tidak jauh berbeda. Oke bos, begitu saja ya cerita saya tentang perbandingan antara mixer GT Lab 16 dengan Zeta Pro Super Phantom 16 channel.
Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain dan tunggu juga kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.